wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Elea dengan antusias mengambil hadiah yang sudah disiapkan untuk suaminya. Sementara Gabriel sendiri memilih untuk duduk menunggu di sofa kamar. "Ah, ini dia," ucap Elea sambil mengangkat satu paper bag di tangannya. "Kak Lel, ini hadiahmu." Gabriel mengangguk sembari tersenyum. Dia lalu meminta Elea untuk mendekat. "Kemarilah, bawa hadiah itu untukku." "Iya, Kak." Dengan penuh semangat, Elea membawa paper bag itu ke arah suaminya. Tanpa dikomando lagi, Elea langsung duduk di pangkuannya, yang mana membuat Gabriel langsung tersenyum puas. "Gadis baik, ini untuk kakak," ucap Elea. "Tidak mau membukanya untukku, tanya Gabriel. Elea diam berpikir, dia kemudian teringat dengan ponsel yang baru saja dia terima. "Bagaimana kalau kita berfoto dulu sebelum membuka hadiah ini, Kak? Biar adil kan? Tadi juga seperti itu sebelum membuka hadiah dari kakak." "Why not? Asal kau senang, mari kita lakukan apapun itu," saut Gabriel. "Why not? Apa itu, Kak?" tanya Elea membeo. "Jangan bahas lagi, sekarang mana ponselmu? Biar aku saja mengarahkan kameranya," ucap Gabriel mengelak. Urusannya bisa panjang jika harus mengartikan sepatah kata bahasa asing itu. Dan Gabriel tak ingin menunda lagi untuk segera tahu hadiah apa yang sudah dipersiapkan oleh istrinya. "Ini ponselnya." Elea terdiam, dia bingung harus berpose seperti apa. "Kenapa sayang?" tanya Gabriel bingung melihat istrinya diam saja. "Itu Kak, aku harus bagaimana? Bagaimana apanya?" tanya Gabriel semakin bingung. "Itu aku harus bagaimana supaya terlihat cantik di dalam ponsel?" jawab Elea dengan pipi merona. Astaga, malu sekali. Kak Lel pasti sangat bosan melihat istri sekolot aku, tapi mau bagaimana lagi? Ini pertama kalinya aku memiliki ponsel. Dan aku belum tahu banyak tentang gaya berfoto. Apa aku tanya Kak Levi saja ya? Ah benar, nanti aku tanya saja bagaimana caranya. Kak Levi kan tahu semua hal. Gabriel mendengus saat Navan Levi menjadi orang pertama yang masuk dalam pencarian area. Rasanya kesal sekali saat istrinya lebih bergantung pada orang lain ketimbang pada dirinya. Jujur saja, Gabriel cemburu. Dia hanya ingin Elea bergantung padanya saja, tidak pada Levi atau siapapun. "Sayang, kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kau itu sangat cantik, jadi tidak perlu bergaya neko-neko hanya untuk mendapatkan foto yang bagus. Cukup tersenyum dan lihat ke arah kamera, oke?" ucap Gabriel dengan penuh pengertian. "Oke," saut Elea dengan patuh. Tak berapa lama di dalam kamar itu sudah terdengar bunyi jepretan kamera. Dan benar yang dikatakan oleh Gabriel kalau Elea hanya perlu tersenyum untuk mendapatkan foto yang bagus. "Wah, kau benar-benar sangat hebat, Kak. Lihat, aku terlihat cantik dan kakak terlihat sangat tampan. Boleh tidak setelah ini aku pergi keluar sebentar?" tanya Elea sambil menatap kagum hasil jepretan foto di ponselnya. "Kamu pergi kemana, sayang?" Gabriel cemas, dia takut Elea berpikir untuk kabur meninggalkannya. "Ke tempat fotokopi, Kak." Kening Gabriel mengerut, dia dibuat bingung dengan nama tempat yang ingin dituju oleh istrinya. "Tempat fotokopi? Untuk apa kau datang ke sana?" "Ih, Kak Lel ini bagaimana? Tentu saja aku ingin mencuci foto kita kemudian membingkainya. Aku pernah melihat seseorang melakukan hal seperti ini dulu," jawab Elea. Gabriel tergelak. Dia kemudian tertawa seperti orang yang ingin menangis. Sejak kapan tempat fotokopi menjadi tempat untuk mencuci foto? Seumur-umur baru kali ini Gabriel mendengar kalau tempat fotokopi memiliki kegunaan lain. "Sayang, kalau hanya ingin mencuci foto, kau tidak perlu pergi keluar. Aku pun bisa melakukan semua itu dari rumah," ucap Gabriel memberi pengertian. "Benarkah?" tanya Elea kaget. "Iya, kapan-kapan aku akan mengajarimu. Sekarang ayo buka hadiahku, aku sudah menunggunya sejak tadi," jawab Gabriel tak sabaran. Elea mengangguk, jari-jari lentiknya dengan segera bergerak mengeluarkan hadiah dari dalam bungkusnya. Bibirnya tersenyum senang. "Tara, ini dia hadiah untuk Kak Lel." Gabriel dia memandangi benda kecil yang ada di tangan Elea. "Gelang?" "Iya, dan tidak hanya satu," jawab Elea. "Maksudnya?" ucap Gabriel tak paham. Tangan Elea kembali masuk ke dalam paper bag tadi. Senyumnya mengembang saat dia mendapatkan benda yang dicarinya. "Kak Lel, gelangnya sepasang. Katanya, gelang ini bisa menyala jika didekatkan." Gabriel terkesima. Dia tidak menyangka kalau Elea akan memberikan hadiah couple untuk mereka. "Wah, lihat Kak Lel, ternyata bapak penjual itu tidak bohong, gelangnya benar-benar menyala," teriak Elea heboh. "Ayo cepat pakai gelang ini, Kak."
Melihat istrinya yang begitu antusias, Gabriel pun akhirnya memakai gelang tersebut. Dia ikut merasa takjub saat benda padat itu berkedip-kedip. "Kakak, tunggu di sini sebentar," ucap Elea kemudian beranjak dari pangkuan suaminya. "Sayang, kamu kemana?" tanya Gabriel panik. "Tidak kemana-mana, Kak Lel, aku hanya ingin mengetes ikatan batin kedua gelang ini." Elea mundur beberapa langkah ke belakang. Dia tertawa menyaksikan gelangnya yang terus berkedip. "Kak, gelang milikmu masih menyala tidak?" "Masih," jawab Gabriel sambil mengangkat tangannya ke atas. "Coba lebih jauh lagi," gumam Elea. Kemudian mundur menjauh dari tempatnya berdiri. Sekarang Gabriel paham dengan apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. "Elea, kenapa kau menggemaskan sekali? Sekarang masih menyala tidak?" tanya Elea sambil menyembulkan kepalanya dari balik tembok. "Masih sayang," jawab Gabriel setengah tertawa. "Oh, luar biasa. Sudah sejauh ini masih menyala juga." Gabriel tertawa mendengar celetukan istrinya. Tentu saja gelang ini akan terus menyala karena mereka berada dalam jarak yang cukup dekat. "Kak Lel, sekarang bagaimana? Gelangnya masih berfungsi tidak?" teriak Elea dari dalam kamar mandi. "Astaga sayang, apa yang kau lakukan di sana? Cepat kemari atau aku yang akan menyusulmu ke kamar mandi," sahut Gabriel khawatir. Tak lama kemudian Elea muncul sambil berlari. Dia kembali duduk di pangkuan suaminya dengan wajah sumringah. "Senang?" tanya Gabriel sambil menyeka keringat di kening Elea. "Iya, ini sangat menyenangkan," jawab Elea jujur. "Baguslah. Di mana kau membeli gelang ini?" "Di toko pernak-pernik yang ada di taman bermain, Kak." "Oh iya, aku baru ingat, ada satu lagi hadiah untuk kakak." "Tunggu sebentar." Gabriel diam memperhatikan istrinya yang sedang membongkar tumpukan barang yang tergeletak di atas ranjang. Sepertinya Levi serius mengajak istrinya untuk bersenang-senang melihat dari banyaknya barang yang Elea beli. "Tara, ini hadiah keduanya, Kak." Mata Gabriel terbelalak melihat baju couple yang ditunjukkan oleh Elea. Tengkuknya merinding, bukan karena dia tidak suka, tapi karena warna baju tersebut. "Kak Lel, ayo kita pakai," seru Elea. Sambil menelan ludah Gabriel dengan terpaksa menerima baju itu, dia lalu menatap Elea dengan wajah memelas. "Sayang, siapa yang mengajarimu untuk membeli baju couple ini?" "Kak Levi. Dia bilang suami istri harus sering-sering memakai barang yang sama, supaya rumah tangganya bahagia," jawab Elea. "Sialan kau Levi, setelah aku memberimu black card, kau masih juga mengerjaiku." "Merah muda, ya Tuhan Elea, apa tidak ada warna lain selain warna ini? Imageku bisa hancur jika dunia tahu aku memakai pakaian feminim." "Tuhan, memangnya kenapa Kak? Kakak tidak suka ya?" Ya sudah, kalau kakak tidak suka, tidak apa-apa. Nanti biar aku berikan baju ini untuk Ares saja. Kan sayang kalau tidak dipakai." "Jangan," sahut Gabriel cepat. Enak saja. Biarpun berwarna merah muda, Gabriel menahan rela membiarkan pria lain mengambil hadiah dari Elea. Terlebih lagi itu Ares. Kemarahannya saja belum hilang setelah kejadian tadi. Membuatnya cemburu saja. "Siapa bilang aku tidak mau? Ini adalah hadiah dari istriku. Aku mana boleh tidak menerimanya." "Sayang, terima kasih ya. Terima kasih untuk hadiah couple yang lucu ini," ucap Gabriel sambil menggenggam erat baju berwarna feminim itu. "Sama-sama Kak Lel, aku juga ingin bilang terima kasih untuk ponsel ini. Tahu tidak, aku sayang sekali pada Kak Lel sebesar ini," sahut Elea sembari merentangkan tangan. Gabriel tertawa sambil mengacak rambut istrinya gemas. Mereka berdua kemudian mengobrol sebelum akhirnya Gabriel masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, membiarkan Elea memainkan ponsel sambil sesekali berteriak kagum. "Manisnya istriku." Gabriel melangkah keluar dari dalam lift untuk sambil menggandeng tangan Elea, wajahnya tampak sumringah. Kenapa rasanya bahagia sekali bisa memakai barang yang sama dengan Elea? "Ah sayangku, kau membuatku jatuh cinta lagi untuk kesekian kali." Ares, Nun, dan para pelayan tercengang melihat penampilan tuan muda mereka. Bagaimana tidak? Saat ini tuan muda mereka mengenakan baju couple berwarna merah muda. Sesuatu yang tak pernah mereka lihat selama ini. "Apa yang kalian lihat?" Semua orang segera menundukkan kepala begitu mendapat teguran dari pria pencemburu ini. "Pak Nun, coba lihat gelang ini. Mereka akan menyala jika berdekatan," ucap Elea penuh semangat menunjukkan gelang yang dipakainya sambil berpindah di dekat Nun. Ares dan para pelayan menahan nafas melihat reaksi tuan muda mereka. Matilah tuan muda murka. "Elea," panggil Gabriel penuh penekanan. "Iya Kak." Elea mengedipkan mata saat melihat ke arah suaminya. Keningnya mengerut heran, wajah suaminya terlihat aneh.
Kemari, jangan pernah berdekatan dengan pria lain selain aku. Aku tidak suka, ucap Gabriel terang-terangan. Oh, baiklah, saut Elea kemudian kembali berdiri di sebelah suaminya. Hares dan yang lainnya menarik nafas lega. Berbeda dengan Nun yang terlihat tenang-tenang saja menghadapi kecemburuan tuan muda mereka. Tuan muda, makan malam sudah siap. Ucap Nun memecah suasana. Aku tahu, minggir kau, serga Gabriel dongkol. Elea diam menurut saat tangannya ditarik menuju ruang makan. Dia bingung sendiri saat tangannya diremas cukup kuat oleh suaminya. Kak Lel ini kenapa ya? Apa dia marah gara-gara aku bicara dengan Pak Nun? Tapi kenapa? Gabriel diam tak merespon apa yang dipikirkan oleh istrinya. Dia kesal sekali saat Elea dengan santainya berdekatan dengan Nun. Kak Lel, kakak sedang cemburu ya? Langkah Gabriel langsung terhenti begitu dia mendengar pertanyaan Elea. Tiba-tiba kemarahannya lenyap begitu saja. Sayang, jadi kau sudah menyadari perasaanku? Tanya Gabriel senang. Perasaan yang mana, Kak? Hares dan Nun menarik nafas dalam. Mereka pikir nyonya mereka sudah menyadari perasaan tuan muda Gabriel, tapi sepertinya pemikiran mereka salah. Tidak usah dibahas lagi, sumut Gabriel. Elea hanya berdiri diam, sambil memperhatikan suaminya yang berjalan sambil mengomel tidak jelas. Dia berusaha mencari tahu kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Masa iya Kak Lel cemburu pada Pak Nun? Dia kan sudah tua, dan aku juga tidak menyukai Pak Nun. Aneh sekali. Lucy yang mendengar gumaman nyonya kecilnya segera mendekat. Dia rasa perlu untuk memberi sedikit penjelasan kenapa tuan mudanya bersikap seperti itu. Nyonya? Iya Kak Lucy, ada apa? Saut Elea. Maaf sebelumnya jika perkataan saya nanti menyinggung perasaan nyonya. Nyonya tahu tidak kenapa tuan muda terlihat tidak suka saat nyonya berdekatan dengan Nun? Tanya Lucy pelan. Elea menggeleng, dia lalu melihat ke arah suaminya yang sudah duduk di ruang makan dengan wajah masam. Jadi Kak Lel benar-benar marah padaku ya? Tuan muda bukan marah nyonya, tapi beliau sedang cemburu. Nyonya, tolong pahamilah status tuan muda sekarang. Jaga perasaan dan hatinya karena sekarang tuan muda adalah suami nyonya. Nyonya tahu bukan betapa tuan muda sangat menyayangi Anda selama ini? Ucap Lucy. Tahu Kak, saut Elea. Kalau begitu cobalah untuk membalas rasa sayang yang sudah tuan muda berikan. Cintai beliau, tunjukkan padanya kalau nyonya juga peduli akan perasaannya. Elea menggigit ujung kukunya sambil mendengarkan petua dari Lucy. Entah kenapa tiba-tiba seperti ada kobaran api yang membara di dalam hatinya. Tapi bagaimana caranya, Kak? Tadi aku sudah memberikan hadiah untuk Kak Lel, 2 malah. Lucy tersenyum. Nyonya kecilnya benar-benar sangat polos. Butuh kesabaran yang besar untuk bisa membuatnya mengerti. Ada banyak cara untuk membalas kebaikan tuan muda Nyonya, dan hadiah yang Nyonya berikan adalah salah satunya. Sekarang coba Nyonya lihat apa yang sedang dilakukan suami Nyonya di sana. Elea kembali melihat ke arah suaminya. Sedetik kemudian dia berbalik menatap Lucy untuk melapor. Kak Lel sedang duduk tapi wajahnya terlihat aneh, masam seperti jeruk nipis. Para pelayan yang mendengar perkataan Elea berusaha untuk tidak tertawa. Di pikiran mereka hanya nyonya kecil mereka sajalah yang berani mengatai tuan pemilik rumah dengan begitu tenang tanpa merasa takut. Nyonya, boleh saya memberi saran? Tanya Lucy hati-hati. Boleh. Begini, sekarang Nyonya duduk dan temani tuan muda di sana. Tunjukkan kalau Nyonya peduli pada beliau. Caranya? Tanya Elea ingin tahu. Seorang istri hukumnya wajib untuk melayani suami. Salah satunya adalah menyiapkan makanan. Coba Nyonya berinisiatif mengambilkan makanan untuk tuan muda. Saya yakin tuan muda pasti akan langsung tersenyum senang. Beliau tidak akan bermuka masam lagi jika mendapat perhatian dari Nyonya. Jawab Lucy serius. Elea mendengarkan petua Lucy dengan seksama. Kalau begitu aku pergi ke sana dulu ya Kak. Terima kasih untuk ilmunya dan maaf aku ini sangat bodoh. Aku tidak paham dengan hal-hal seperti ini. Dan mungkin selamanya tidak akan pernah menyadari kalau Kak Lel merasa cemburu jika Kak Lucy tidak mengingatkan aku. Ucap Elea sambil menatap haru ke arah Lucy. Lucy terhenyak kaget, cepat-cepat dia memberikan penjelasan pada nyonyanya. Bukan seperti itu maksud saya Nyonya, Kak Lucy tidak apa-apa. Tidak perlu merasa takut, karena pada kenyataannya aku memang bodoh. Ya sudah ya, aku mau mengurus suamiku dulu. Nanti aku akan mencari Kak Lucy dan teman-teman untuk mengobrol lagi. Setelah membuat para pelayan membatu, Elea bergegas menghampiri suaminya.
Dia berdiri di sebelahnya sambil menatap dalam. "Sayang, kenapa menatapku seperti itu?" tanya Gabriel heran. "Kak Lel, maafkan aku. Tadi itu aku bukan mau menggoda Pak Nun, aku hanya ingin menunjukkan kalau kita memiliki gelang dan baju yang sama. Tapi karena hal itu membuat wajah kakak berubah masam seperti jeruk nipis. Lain kali aku akan meminta izin terlebih dahulu sebelum berbicara dengan Pak Nun. Aku janji," jawab Elea sembari tersenyum manis. Mulut Gabriel ternganga. Dia syok mendengar istrinya tiba-tiba bicara sedewasa ini. "Apa yang terjadi padamu, Nyonya Elea? Setan mana yang telah merasuki pikiranmu sampai kau bisa bicara sebijak ini? Kenapa aku merasa tidak enak ya? Ya Tuhan, tolong lindungi aku." Nun dan Ares sama kagetnya seperti tuan muda mereka. Mereka kemudian saling melirik penuh arti. "Sayang, kau baik-baik saja kan?" tanya Gabriel setelah tersadar dari kekagetannya. Elea mengangguk, tangannya dengan cepat mengambil piring kosong yang berada di depan suaminya, kemudian mulai mengisinya dengan makanan. Tindakannya yang tidak biasa itu membuat semua orang terkaget-kaget. "Elea, sayang, kau tidak perlu repot-repot melayaniku. Ini semua sudah menjadi tugasnya Nun. Kau cukup duduk manis dan makan bersamaku saja di sini," ucap Gabriel sambil menahan tangan Elea yang ingin meletakkan sayur ke piringnya. "Kak Lel, ku beritahu satu hal padamu ya. Seorang istri wajib hukumnya untuk melayani suami, termasuk menyiapkan makanan. Begitu kata Kak Lucy," sahut Elea sok bijak. Wajah Lucy pusat pasi begitu dia mendengar kalau nyonyanya mengikuti kata-kata yang dia sampaikan tadi. Tulang di kakinya seperti lolos saat Tuhan mudanya melihat ke arahnya. "Tuhan, tolong aku masih ingin hidup lama, Nyonya." "Jadi kau melakukan ini karena perintah temanmu itu?" tanya Gabriel dengan bibir berkedut menahan tawa. "Bagaimana ya? Sebenarnya itu bukan perintah, Kak. Tapi itu adalah sebuah nasihat. Karena aku terlalu bodoh sampai tidak menyadari tugasku sebagai seorang istri," jawab Elea dengan yakin. Gabriel menoleh ke arah lain sambil menutupi mulutnya. Sungguh dia sangat ingin tertawa melihat mimik wajah Elea begitu serius saat menyampaikan jawaban. Ares dan Nun menunduk cepat setelah mendapat lirikan tajam dari tuan muda mereka karena ketahuan sedang menatap ke arah wanita yang baru saja membuat badai yang memporak-pondakan hati semua orang. "Baiklah sayang, terima kasih untuk pelayanannya, dan sekarang kau duduklah dengan manis. Biarkan aku membalas pelayananmu yang sangat luar biasa ini, istriku," ucap Gabriel sambil membantu menarik kursi untuk diduduki oleh istrinya. "Tapi Kak Lucy tidak bilang akan ada balasan untukku, Kak. Apa aku lupa ya? Tunggu sebentar, aku akan bertanya dulu pada Kak Lucy," ucap Elea kemudian berjalan, menghampiri Lucy yang sedang berdiri gemetaran. "Nyonya, tolong jangan lakukan hal ini. Saya sudah hampir mati ketakutan sekarang." Gabriel, Ares, dan Nun sama-sama menunduk menahan tawa melihat betapa takutnya Lucy saat ini. "Lucy, akhirnya kena juga kau. Rasanya enak sekali bukan menjadi korban dari kepolosan Nyonya Elea kita? Kau sih baru sekali. Bayangkan berapa kali aku harus mati kemudian hidup kembali saat Nyonya Elea menyebut namaku di hadapan tuan muda. Selamat Lucy, kau masuk dalam jebakan yang sangat mematikan ini. Nikmatilah ketakutanmu," gumam Ares.